Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelasnya siapkan kelasnya dulu. Siap, gerak, doa dimulai. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita absen dulu ya. Lek Mas Dalena, Susi, Nila, semuanya hadir hari ini nampaknya. Nah, kita harus selalu jaga kesehatan kita supaya kita tetap masuk sekolah dan tetap hadir mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Mengerti kan Ibu? Ibu. Gak mau sakit kan? Tidak. Udah makan semuanya? Belum. Belum? Makan pagi belum sarapan? Belum. Kenapa Mas Dalena belum sarapan? Ada uang. Kita harus sarapan. Tadi dari rumah mau berangkat ke sekolah, apa kata orang tuanya? Susi, orang tua bilang apa? Sama Susi tadi, berangkat sekolah salam tangan dulu kan? Ada orang tua suruh makan? Ada, kayak gitu dia. Karena kita harus jaga kesehatan kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus makan supaya stamina kita kuat. Nah, Mas Dalena nanti jangan lupa makan ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Ada yang ingat sebelumnya minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Ada Bu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Organisasi. Baik, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang globalisasi. Berarti semua anak ibu ini pasti mengulangi pembelajaran di rumah ya. Ya, baiklah. Sekarang kita masih belajar tentang globalisasi. Nah, anak ibu semuanya coba buka buku paketnya halaman 12 mengenai masalah dan isu globalisasi. Nah, di situ ada globalisasi ya. Globalisasi. Nah, anak ibu semuanya ada yang tahu apa itu globalisasi? Mas Dalena masih ingat apa globalisasi? Minggu lalu kita sudah belajar apa itu globalisasi. Dia globalisasi itu ada menurut bahasa yang artinya global. Apa itu global, Mas Dalena? Nah, Mas Dalena rajin belajar ya. Buka bukunya di rumah. Globalisasi. Globalisasi itu yaitu secara bahasa yang artinya dunia. Dan secara menyeluruh artinya globalisasi ini artinya mendunia. Nah, di sini globalisasi ini yaitu proses sesuatu, misalnya pada sekarang ini pada teknologi, kemudian pada komunikasi, dan masih banyak lagi ya, anak ibu. Nah, di sini misalnya pada teknologi. Pada teknologi ini banyak sekali ya yang kita lihat sekarang. Misalnya pada zaman dahulu teknologi orang menggunakan apa lah ibu? Masih menggunakan kalau berpergian jauh masih menggunakan sepeda ya kan? Atau berpergian jauh masih menggunakan delman. Pernah ada ibu tengok delman? Nah, pernah ada ibu kan? Nah, kalau zaman dahulu itu mereka masih menggunakan delman, masih menggunakan sepeda kalau berpergian jauh. Sedangkan sekarang ini dengan teknologi transportasi sekarang ini kita sudah bisa menggunakan seperti sepeda motor, pesawat, apalagi ada ibu, mobil, masih banyak lagi ya. Sekarang orang sangat mudah dengan alat transportasi tersebut. Karena dulu mereka menggunakan sepeda. Nah, dengan menggunakan sepeda itu menggunakan waktu yang lama. Nah, dengan teknologi ini, misalnya kita pada sekarang ini ya, kita pergi dari daerah pasir menggunakan mobil ke arah
7 baru. Kita paling lama membutuhkan waktu 2 jam atau 1 jam udah sampai tujuan kan. Sedangkan zaman dahulu kemarin, di sini mereka menggunakan sepeda membutuhkan waktu yang lebih dari itu. Misalnya bisa menggunakan waktu 5 jam atau lebih lah, pokoknya dari 1 jam atau 2 jam, karena mereka dengan begitu kan menggunakan tenaga. Sedangkan sekarang ini kan sudah menggunakan mesin. Nah, paham mana Ibu? Nah, sekarang juga ada dengan komunikasi. Misalnya anak ibu semuanya punya handphone. Misalnya komunikasi ini kita bisa menghubungi teman kerabat kita atau keluarga jauh. Keluarga jauh itu maksudnya kita bisa menghubunginya. Dengan zaman sekarang ini kita bisa menggunakan handphone. Langsung saja kita ketik nomor HP-nya, bisa kita nelpon dengan teman kita yang ada di Pekanbaru lah, di sana lah, jauh lah pokoknya ya. Sedangkan zaman dahulu tuh kita menggunakan surat. Dengan menggunakan surat itu kita membutuhkan waktu yang lama, lumayan lama waktunya untuk menerima jawaban dari surat tersebut. Nah, ibu semuanya, ibu akan bagi kelompok di sini ya. Mas Dalena kelompok 1, kelompok 2 Susi, dan kelompok 3 Lila. Nah, buka bukunya halaman 13. Udah deh Ibu? Udah. Nah, Ibu ada di sini tiga. Nah, sekarang tugas kelompoknya Ibu bagi. Yang pertama Lena kelompok 1, Susi kelompok 2, dan Lila kelompok 3. Nah, buka bukunya halaman 13. Sudah ada Ibu? Nah, itu tugasnya cari perubahan zaman yang anak Ibu ketahui. Pada zaman dahulu seperti apa dan sekarang seperti apa perubahannya ya, yang ada di sekitar anak Ibu semuanya. Bisa Ibu? Bisa? Nah, Ibu berikan waktunya selama 10 menit mulai dari sekarang. Nah, Ibu sudah selesai tugasnya. Nah, sekarang Ibu minta salah satu siswanya, ada Ibu yang berani maju ke depan. Nila atau Susi, siapa yang maju ke depan? Siapa yang berani untuk tampil? Nah, berani lah ya. Ayo Nila. Nah, bagaimana Nila? Apa contohnya? Seperti apa? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini Bu, pada zaman dahulu orang menerima kabar dengan adanya koran. Pada zaman sekarang sudah ada TV, jadi kita mendengarkan berita bisa melalui TV. Ya, betul sekali. Tepuk tangan Nila. Nah, betul sekali. Jawaban dari Nila tadi, orang zaman dahulu mendengarkan berita, mereka mencari berita itu melalui koran. Sedangkan sekarang sudah ada TV, jadi orang mendengarkan berita dengan adanya TV, melalui TV. Nah, sekarang waktu kita kayaknya sudah habis ya. Nah, sebelum kita akhiri pendidikan hari ini, kelasnya siapkan. Siap, doa mulai. Doa selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang boleh istirahat ya Ibu. Waalaikumsalam. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya hari ini baik? Ya, ada yang tidak hadir hari ini?
Ya baik, hadir semuanya. Sudah sarapan tentunya tadi pagi ya. Nah, sarapan ini sangat penting bagi kita agar kita berkonsentrasi ketika melakukan pembelajaran. Nah, baik. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian globalisasi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai globalisasi yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, siapa yang masih ingat? Apa itu globalisasi? Nah, baik, globalisasi yaitu mendunia. Nah, kira-kira apa yang mendunia? Nah, baik, mendunia. Mendengar kata mendunia, pada masa saat ini anak-anak muda saat ini mengatakan mendunia itu adalah sesuatu yang tren, yang lagi viral. Nah, kira-kira di lingkungan sekitar kita ini kira-kira apa yang tren atau apa yang berubah perkembangannya? Ada yang perubahan dari dulu sampai sekarang, dari yang kolot sampai menjadi yang tren. Apa kira-kira? Pertama yaitu teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui, teknologi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu contoh teknologi ini yaitu HP. Nah, kira-kira anak-anak di rumah pernah melihat HP ya? Tentu ayah dan ibunya memiliki HP di rumah. Nah, pada masa dahulu HP hanya berbentuk seperti ini. Nah, fungsi HP pada masa itu hanya untuk mendengarkan suara, itu telepon dan juga SMS. Seiring berjalannya waktu, maka ditemukanlah perubahan handphone ke arah yang lebih canggih lagi. Seperti ini contohnya Android. Nah, Android ini memiliki banyak kegunaan. Salah satu contohnya yaitu mendapatkan berita dari sini, bisa juga internetan ya bahasa gaulnya. Kemudian juga di sini selain video dan SMS juga bisa video sekalian juga terlihat, orangnya terlihat, kemudian suaranya juga terdengar. Nah, selain teknologi, alat transportasi juga mengalami perubahan. Nah, kira-kira seperti apa perubahan alat transportasi ini? Nah, jadi pada masa dahulu masyarakat di sekitar hanya memiliki sepeda. Bagaimana kegunaan sepeda ini? Nah, sepeda ini menggunakan tenaga manusia sehingga apabila ingin melakukan perjalanan akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, semakin lama dan semakin adanya perkembangan zaman, maka sepeda ini berubah menjadi sepeda motor, kemudian adanya mobil, pesawat terbang, kemudian kapal. Nah, alat transportasi yang Ibu sebutkan tadi menggunakan tenaga mesin, tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Dan alat transportasi yang menggunakan tenaga mesin ini juga memakan waktu yang cukup cepat atau yang cukup singkat. Nah, misalnya saja dari Riau pergi ke Jakarta hanya membutuhkan waktu 1,5 jam kalau menggunakan pesawat terbang. Nah, baik. Sekarang anak-anak membuat tugas ya, Ibu sudah memberikan tugas. Buka buku halaman 25, di situ anak-anak disuruh mencari contoh-contoh globalisasi yang ada di sekitar lingkungan. Selain dari yang Ibu berikan contohnya teknologi dan transportasi, cari yang lain ya. Nah, sekarang Ibu berikan waktu
5 menit. Baik, sudah siap anak-anak? Ya, bagus. Silahkan. Kalau di atas mejanya akan Ibu ambil dan akan Ibu periksa. Nah, baik, setelah Ibu periksa, ternyata anak-anak Ibu semua sudah memahami pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, baik, karena anak Ibu sudah memahami pembelajaran hari ini, maka Ibu akan memberikan tugas di rumah yang terdapat pada buku halaman 26, soal nomor 1 sampai 5 dikerjakan sendiri-sendiri dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, dipersilahkan untuk istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esidal Fakurnia dari Prodi PGSD NIM 1901043. Berikut adalah video pembelajaran saya tentang isu dan masalah budaya dalam pembelajaran IPS kelas tinggi. Assalamualaikum anak-anak. Apakah sudah siap untuk belajar? Baik, sebelum belajar coba kita rapikan tempat duduknya supaya proses pembelajaran kita nyaman dan rapi. Coba dibersihkan kalau ada sampah permen atau coklatnya, coba diambil, dibuang ke tong sampah. Baik, kalau sudah rapi, mari kita siapkan kelasnya. Ayo ketua kelas, coba disiapkan. Baik, bagaimana kabar pagi ini? Apakah sudah sarapan? Bagus sekali kalau sudah sarapan. Kita harus sarapan supaya konsentrasi ketika belajar. Sekarang Ibu absen ya, siapa yang tidak hadir? Baik, karena ada suatu teman kita yang tidak hadir, kita berdoa semoga teman kita cepat diberi kesembuhan supaya bisa sekolah dan belajar seperti biasa ya. Sekarang kita belajar tentang isu dan masalah sosial budaya dalam pembelajaran IPS. Sekarang kita masuk ke materi globalisasi. Apakah anak-anak Ibu tahu globalisasi dan contoh-contoh globalisasi yang ada di sekitar kita? Ya, globalisasi berasal dari kata global yang artinya bumi atau dunia. Globalisasi adalah suatu keadaan atau kondisi di mana isu dan masalah yang ada menyangkut berbagai bangsa atau negara di seluruh dunia. Jadi semuanya mencakup seluruh dunia ya. Adapun manfaat dari kita mempelajari isu dan masalah sosial budaya IPS kelas tinggi ini agar anak-anak Ibu tahu dan mengenal suatu persoalan dari berbagai sudut pandang. Jadi globalisasi itu sangat mendunia dan globalisasi itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita ya. Coba anak-anak Ibu sebutkan contoh dari globalisasi. Salah satu contohnya. Ya, benar sekali. Itu adalah salah satu contoh dari globalisasi. Sekarang coba anak-anak Ibu buka bukunya. Tulis contoh-contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kita kumpulkan dan karena anak-anak Ibu sudah paham semuanya tentang globalisasi, mari kita simpulkan dari materi globalisasi, yaitu globalisasi adalah suatu keadaan atau kondisi
yang menyangkut berbagai bangsa atau negara seluruh dunia. Baik, hanya itu materi kita untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu coba buka buku halaman 5, kerjakan soal dari halaman 5 tersebut dan dikumpulkan minggu depan ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.